Baik, kita kembali. Jadi rukun berdiri bagi yang mampu ini itu boleh berlama-lama, tidak ada larangan. Satu. Yang kedua, ruku. Ruku itu boleh berlama-lama. Membaca tasbihnya sampai 100 kali boleh aja, asalkan sholat sendiri atau jadi imam dengan ridho makmumnya. Kalau makmumnya enggak ridho, jangan. Imam baca tasbih sampai 50 kali. Kata makmum, kemana manusianya ini jadi imam? Makmumnya marah, haram hukumnya. Kata makmum, kalau imam mau lama-lama silakan sholat sendiri. Mau 1000 kah tasbih, subhanallahil azim wa bihamdi, subhanallahil azim wa bihamdi, subhanallahil azim wa bihamdi, terserah. Nah, jadi ruku ini boleh berlama-lama, tidak batal sholatnya. 2. Yang ketiga, sujud. Baik sujud pertama, sujud kedua, atau sujud terakhir. Yang kemarin ditanyakan, sujud boleh berlama-lama, enggak ada masalah, enggak batal sholatnya. Membaca tasbih subhanallah bihamdi sampai 11 kali, lalu baca doa lagi. Doanya bahasa Arab, kalau bahasa Indonesia enggak boleh diucapin. Atau saya pernah bacakan, itu katanya harus yang dibaca harus yang ada di Al-Quran. Tapi ada juga pendapat kan, yang penting bahasa Arab. Karena ada juga kan para ulama itu menyusun doa, tapi yang sumbernya bukan dari bahasa Arab, tapi intinya tidak diambil dari kitab suci Al-Quran. Ya, terus apa pertanyaannya? Pendapatku itu tidak boleh. Semua yang baca sujud terakhir harus bersumber dari Al-Quran mutlak. Terus kalau yang tadi mau dia sebagian sujud terakhir bacanya subhan rabbil a'la, subuh kudus, sama subhanallah wa bihamdi. Di luar itu tidak boleh. Tapi sebagian aja sih. Itu pendapat orang Salafi. Wahabi itu yang larang itu Salafi Wahabi. Lihatin saja yang suka membid'ah-bid'ahkan itu. Suka membid'ahkan dia. Saya kan sunahnya kan 3 kali. Iya. Saya takutnya kalau lebih 3 kali malah enggak, intinya gini loh ya, enggak batal salatnya. Nah, jadi ada yang terlalu kaku begitu. Kalau lebih ini nggak boleh, tidak sesuai dengan Al-Quran, hadis. Itu tidak salah, bid'ah. Kalau bid'ah berarti masuk neraka. Wah, itu keterlaluan banget. Masa orang salat masuk neraka? Ya. Nah, jadi gini, berdoa kalau kita waktu sujud itu boleh. Tapi satu, kalau kita ucapkan doa tadi mesti wajib pakai bahasa Arab. Ya, satu. Sebentar dulu. Satu, mesti pakai bahasa Arab kalau diucapkan. 2, boleh kita berdoa dengan bahasa selain bahasa Arab, tetapi cuma di dalam hati. 3, tidak ada larangan doa yang selain dari yang ada dalam Al-Quran atau yang bukan dalam Al-Quran atau selain dari Al-Quran. Itu nggak ada larangan. Kenapa? Karena Nabi menyuruh aqrabul abdu ilallahi ta'ala wa huwa sajidun fa'akthirud du'a. Itu hadisnya umum. Paling dekatnya seorang hamba kepada Tuhannya adalah pada saat dia sujud. Maka perbanyaklah doa. Di situ Nabi tidak ada menyuruh doa ambil dari Al-Quran, doa yang ini dibaca. Tidak ada. Nabi menyuruh fa'akthirud du'a, bebas doa apapun juga. Cuman syaratnya tadi apa ya? Kalau bahasa Arab boleh diucapkan. Kalau selain bahasa Arab wajib di dalam hati. Bahkan saya pribadi lebih cenderung kalau doa selain pada saat berdiri, ya, selain pada saat berdiri, pada ruku atau sujud, itu jangan doa dari Al-Quran. Loh kenapa? Karena Al-Quran itu di dalam salatnya, Al-Quran itu dibaca hanya pada saat berdiri. Nggak ada boleh Al-Quran itu dibaca pada saat ruku atau pada saat sujud. Ini ulama yang tegas nih. Kenapa? Alasannya karena Al-Quran itu dalam sholatnya, Al-Quran itu dibaca hanya pada saat berdiri. Selain berdiri nggak ada baca Al-Quran. Nah, oleh karenanya ada sebagian ulama yang sedikit tegas dalam masalah ini, tetap tidak boleh membaca ayat Al-Quran walaupun itu doa kalau saat sujud atau ruku. Sebagian ulama nih, jikalau dia meniatkan itu sebagai bacaan Al-Quran.
Contoh, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa apa itu? Orang kita nyebutnya doa sapu jagat, tapi itu ayat dalam Al-Qur'an, dalam surah Al-Baqarah. Itu ayat dalam Al-Qur'an. Nah, kata ulama kalau ada, nanti kita akan sampai ya di dalam bab sujud sahwi ya, sujud sahwi. Tapi masih lama lah itu. Nah, kalau ada orang baca itu Rabbana atina fid dunya hasanah, tapi niatnya bukan niat doa, melainkan dia niat membaca Al-Qur'an. Niat membaca Al-Qur'an pada saat sujud. Maka orang ini salatnya nggak batal, tapi sujud sahwi itu. Dalam mazhab Syafi'i ini ya. Kenapa? Karena dia meletakkan ayat yang sebenarnya dibaca di atas waktu berdiri, dia baca di bawah. Paham gak kira-kira? Nah, tapi kata ulama, kalau niatnya bacanya itu doa, maka nggak ada larangan. Kalau niatnya itu baca doa, walaupun itu Al-Quran ya, tapi niatnya saya baca doa bukan baca Al-Quran, maka ini tidak ada larangan. Walaupun tadi ada yang tegas, tidak boleh sama sekali. Makanya saya pribadi, kalau mau berdoa di waktu sujud, waktu ruku', yang saya sebutkan itu nggak ada apa-apa, karena boleh berpanjang-panjang. Maka sebaiknya kalau kita ingin berdoa bahasa Arab, ya bahasa Arab boleh diucapkan, atau selain bahasa Arab tapi dalam hati, Dan sebaiknya tidak baca doa yang di dalam ayat Al-Quran, karena ada ulama yang sangat tegas, Al-Quran itu hanya dibaca waktu berdiri. Waktu ruku, waktu sujud nggak ada. Nah ya, jadi saya kalau baca doa sujud itu saya baca gampang-gampang saja, doain orang tua, Wabbifilli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, itu aja sudah. Kayak itu Ustaz, saya kan baru nemukan kemarin surah Maryam yang ayat 23, itu kan wassalam itu artinya kan ya Allah memandikan nanti pada saat kelahiranku. Terus bangkitkan pada nanti hari kebangkitan. Jadi kan itu kan di Al-Quran. Ya. Boleh kan misalnya kita untuk doa aja supaya itu bukan doa. Itu ucapan Nabi Isa, wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Keselamatan atasku ketika aku dilahirkan, ketika aku dimatikan, dan ketika aku dibangkit lagi. Itu ayat Al-Quran, dan itu bukan itu ucapan Nabi Isa. Ucapan Nabi Isa, tapi sudah dibentuk dalam bahasa Al-Quran. Kalau Nabi Isa kan bahasanya bahasa Suryani. Itu kalau kita pakai sujud terakhir. Tadi itu bukan doa. Itu bukan doa. Kalau kita lihat, kalau melihat ayatnya itu bukan doa. Itu ucapan Nabi Isa. Maksudnya itu suatu permintaan. Ala kulli hal, kalau seandainya itu diniatkan doa ya ala kulli hal. Karena saya meminta keselamatan atasku dan atas kelahiranku dan atas aku dibangkitkan kembali. Itu ucapan Nabi Isa. Itu ucapan iya karena butuh, iya karena stain. Hanya boleh Allah. Itu maksudnya kita menegaskan ya Allah, saya itu hanya kepada saya mohon. Itulah tadi yang saya bilang, kata ulama, Al-Quran itu dibaca cuman pada saat waktu berdiri. Nggak ada baca Al-Quran selain di berdiri. Nah, secara pribadi saya terus terang mengambil pendapat yang tegas ini. Makanya kalau saya waktu sujud atau ruku, kalau berdoa pun yang ringan saja. Rabbifilli wali walidayya, selesai. Ampuni aku, ampuni dosa orang tuaku. Sayangi mereka sebagaimana menyayangi mereka aku di waktu kecil. Itu aja doanya, nggak neko-neko. Kenapa? Karena yang lain sudah dilengkapi tuh. Rabbifilli, ampuni aku, warhamni, sayangi aku, wajburni, cukupin semua keperluanku, warfa'ni, angkat derajatku, warfa'ni, apalagi? Warzukni, berikan aku rezeki, wahdini, bimbing aku, wa'afini, berikan aku kesehatan, wa'fu anni, maafkan aku. Apalagi sudah lengkap di situ. Nah, berarti saya sempat merenungi itu ada. Wah, ini kalau aku ya karena lain kan aku meyakinkan nih kalau aku ya, lain tempatnya.
lain tempatnya. Tempatnya waktu berdiri kan sudah kita baca waktu berdiri. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tadi. Jadi tidak ada